Sugeng Dalu. Rahayu dari Timur Pengan. Mau rujak nggak nih? Cucunya yang Til Kumandil, Gendewati dan Sil Bringsil. Nah, ya malam hari ini yang menjawab pertanyaan dari temannya Til Kumandil Gendewati yang bertanya tentang barusan yang ditanya diulang lagi Nur Cahyo itu ada di mana, yang jiwa perasaan ada di mana? Diulang lagi di ajaran. Nah, yang kan pernah bilang 4 menjadi 1 ya. Cimpat mau pancer 4 panca indera. 4 panca indera ini menuju ke pancernya otak. Otak itu satu dan pancernya itu otak. Itu pancernya otak itu. Jadi semuanya itu divisualisasikan. Kenapa Nur Cahyo atau roh itu ada di otak? Seperti listrik, seperti baterai. Karena semua divisualisasikan di sana, digambarkan. Dari kuping, bahasa burung perkutut. Ya, langsung visual bentuknya cahaya di sini di otak. Oh, perkutut. Oh, ya, jadi tahu. Oh, karena digambarkan. Nah, ketika engkau memvisualisasikan, menggambarkan burung perkutut itu, kamu butuh cahaya. Seperti di bioskop itu loh. Kalau kita putar film itu kan ada cahayanya dari belakang itu, sinarnya. Mejiku Hibiniu itu. Merah, biru, jingga, ungu. Mejiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hitam, ya, hibi, biru, nira, ungu, Mejiku Hibiniu. Begitu juga dari mulut, ketika kita pedas langsung membayangkan cabai di otak. Nah, itu juga visualisasi gambar cabai. Disitulah cahaya membentuk nanti. Nah, hidung ketika bau kentut langsung kita melihat, kalau enggak orang, hewan ya. Kan hewan peliharaan juga bisa kentut. Nah, ketika memvisualisasikan atau mengubah energi frekuensi gambar ya, getaran ini, suara pengecap hidung yang lewat frekuensi getaran ini, maka digambarkan, divisualisasikan dalam perwujudan gambar di otak. Dan perwujudan gambar itu butuh cahaya, ya, butuh cahaya. Ya, kalau nggak ada cahaya nggak ada proyektor, ya kan? Proyektor memproyeksikan, memfokuskan cahaya, kan begitu. Nah, proyeksi itu jiwa, ya. Jiwa itu gabungan dari Nur Cahyo sama raga yang dikasih nama. Yang begawan itu ya jiwanya, ya udah jelas ya. Jadi jika nanti
kita nggak bisa mengikuti energi atau frekuensi yang baru dengan dunia yang baru, ya maka nggak kuat, nggak akan kuat nanti menghadapinya. Ya harus kuat. Bagaimana caranya kuat? Samadhi, ya, bersamadhi, melatih kesadaran, ya, karena dojol dojol dan sang satrio, si dojol itu yang cacat itu baru mengumpulkan pasukan teman-temannya. Di manakah munculnya dia? Ya ada di sana, di daerah Timur Tengah. Ya, mungkin bisa di Mesir, mungkin bisa di Iran atau dimanapun. Ya. Nah, bagaimana yang jika ketemu dengan dia? Ya kamu bisanya lari aja, lari, nggak ada gunanya soalnya. Kalau ketemu dia itu nggak ada gunanya, jadi lari aja lah, mendingan lari. Kalau nggak lari bagaimana yang? Wah, kalau nggak lari itu sang satrio piningit, dia nggak akan lari. Karena jarang orang seperti beliau, sang satrio. Sang satrio itu tidak mata duitan, ya. Kalau mata duitan itu bukan sang satrio, karena itulah yang ditawarkan dojol. Jadi sudah nggak butuh pengakuan, ego, ya, diakui, wah aku diakui sakti, aku banyak fannya, aku banyak pengikutnya. Yang ngikutin sang satrio itu Bolo Parewangan. Kenapa Bolo Parewangan yang nggak kelihatan? Karena ya memang Bolo Parewangan nggak membutuhkan dunia, ya. Apa yang dibutuhkan dari Bolo Parewangan di dunia? Dupa, pewangian. Ya sudah, daripada pusing-pusing, Bolo Parewangan itu suruh hidup di pohon cendana aja, nggak wangi terus. Suruh hidup di toko parfum, ya. Nah, kenapa Bolo Parewangan? Bolo Parewangan itu nggak membutuhkan ini. Jadi orang suci itu menjauhi kemewahan. Sang kesatria itu orang suci, menjauhi kemewahan, bukan mendekati kemewahan. Orang yang mendekati kemewahan, mobilnya wes diantar sopir, ya bagus, rumahnya keren, duitnya berdolar-dolar, kemewahan, ya tergoda oleh dojol sesakti apapun, mental nanti sama dojol, ya. Nah, setelah semuanya riuh, nanti ketika dia keluar riuh, semua riuh, baru dia keliling tuh, keliling mencari pengikut-pengikut yang lain, keliling dunia, nah, mencari pengikutnya yang lain. Yang mampu adalah sang kesatrio. Makanya kalau mau jadi sang kesatrio jangan mata duitan. Satu. Kedua, low ego, nggak perlu ada pengikut, nggak butuh itu pengikut berbentuk manusia, karena dia perangnya itu sendiri dengan Bolo Parewangan. Bolo Parewangan itu ya ada manusia, ada yang nggak kelihatan, tapi di portal yang nggak kelihatan itu sudah beda. Ketika dulu bermain-main di sana itu damai, belum ada kekisruhan, kekacauan. Saat ini ada kekisruhan, kekacauan karena banyak orang-orang yang mampu belajar langsung ke sana. Nah, sedikit-sedikit bisa mengucap buku langsung,
jadi punya pengikut, belajar dikit langsung ayo nyeramahi, wejangi, ya itu. Jadi portal itu ya di situ, tapi udah nggak asik karena banyak yang sudah menembus ke portal itu, jadi nggak damai. Tahu ya, Telekomandel Gendewati cucunya yang tahu dan paham. Nah, setelah itu awan hitam panas datang, nyos. Kalau udah nyonyos ya sudah meleleh. Nah itulah, sudah panas, kelaparan, dojol menawarkan makanan, tangan kanannya, tangan kirinya kesusahan, dua-duanya nggak ada pilihan. Nah, sang ksatrio, sudah saatnya engkau, ya, siapa nih sang ksatrio nih? Ya, Telekomandel atau sel Bringsel. Sudah saatnya engkau bertemu dengan Bolo Parewangan. Bukan kamu ke sana mencari Bolo Parewangan, ngapain Bolo Parewangan kamu cari? Dia yang akan mendatangimu. Oh, bukan masalah ego. Bukan masalah dibutuhkan, tidak. Tetapi dengan engkau mendatangi, berarti engkau butuh. Dengan engkau didatangi, berarti mereka membutuhkan engkau. Nah, tapi jangan mata duitan. Ya, Telekomandel Gendewati yang cita-citanya pengen jadi sang ksatrio. Kiranya begitu dari yang tentang sang ksatrio dan Bolo Parewangannya. Semoga Telekomandel Gendewati dengan cita-citanya menjadi sang ratu dan sang ksatrio itu tadi. Rahayu dari Timur Bengawan.